Segar. Segar. Ya. Fresh, lebih fresh. Begitulah berlaku pada pohon. Kenapa dia bisa keluar bunga? Sebab dia sudah tidak stres lagi. Kenapa dia mengeluarkan hasil yang banyak? Sebab dia tak stres lagi. Macam mana nak tengok pohon itu tidak stres? Sebagai satu contoh. Sebagai satu contoh, iaitu ketika pokok padi dah contoh. Ketika mau ambil hasil, usia 120 hari atau 110 hari, daun masih hijau. Daun masih hijau. Cuba kita lihat padi kita. Ya, boleh kita lihat di padi kita. Nah itu. Tengok itu adalah padi POC. Dia kena begini. Ada dua kekuningan yang akan berlaku. Yang pertama waktu pembinaan awal. Daripada semayang nak pergi itu dia kuning dulu. Tidak akan kuning. Yang kedua, dia akan menyebabkan jadi hijau. Itu mau ambil hasil. Menandakan apa? Dia masih lagi aktif dan buahnya penuh. Berat. Itu membuatkan Masya Allah pertanian ini cukup menjanjikan. Yang kedua, dia tak disukai oleh virus. Kita susah-susah cari ubat untuk antivirus, cari ubat untuk lindung daripada tikus misalnya. Dia tak disukai oleh tikus. Kenapa? Padi ini virus pun tak suka, ya, tikus pun tak suka, dan batangnya jadi besar, anaknya menjadi lebih banyak, penghasilannya cukup tinggi. Ketika Pak Haji pergi jumpa dengan Menteri Pertanian Indonesia, dia kata, apa yang kamu bawa? Dia kata, Pak Haji membawa sejenis POC, tapi bukan nak cerita pasal pokok padi, tapi nak cerita pasal pokok coklat yang sedang rosak. Izinkan untuk membuktikan antivirus kita. Kita padi itu kamu dapat berapa per hektar? Dia kata 10 tahun ke atas. 10 tahun ke atas. Kalau makin lama makin tinggi. Makin lama dia menggunakan organik lagi tinggi hasilnya. Dia kata besar. Atau perkara yang bagus. Organik, ya organik 100%. Pak Haji ajar dia punya sebentar lagi cara buat. Jangan risau. Pak Haji datang bukan untuk nak jual dia punya POC ni. Jangan risau. Bukan tujuan nak jual dia. Bapak ibu kata ini nak menjual ni POC, bukan. Tidak. Nak cerita macam mana untuk buat dia. Buat sendiri saja, murah. Okey. Jadi alhamdulillah. Jadi antivirus itu penting. Sebab apa? Ketika sampai di kawasan di Sulawesi, coklat, kakao itu musnah, hampir musnah. Dia ada 11,000 hektar di kawasan Luhuk. Kakao sosial terancam punah. Jadi alhamdulillah, pihak bupati dan sosial turun ke Perlis, ke Malaysia. Dia kata, Pak Haji, kami buat bersama MOU dengan Pak Haji untuk memperlaki 1,000 hektar. Kita bismillah. Pak Haji nak tak air dia? Air mineral. Maka bincang dengan pihak Kementerian Pertanian masa itu, nak dijadikan sebagai pupuk di bawah badan usaha milik negara. Sudah kita diskusi, tetapi bila kita tes dia, dibuat 2 kali tes oleh Kementerian Pertanian. Yang kedua daripada tes itu kosong, air mineral kosong, tidak ada apa-apa. Ini yang kita tes. Tidak ada anti hamanya, tak ada pupuk organiknya, tak ada penyembuh buminya, tak ada dia punya apa yang kita klaim, semua kosong. Tapi bila apply jadi, maka tak boleh diambil sebagai badan usaha negara, milik negara. Tak mengapa. Sebab kita kajian di sini adalah untuk petani.
untuk meningkatkan hasil pertanian. Jadi Masya Allah kita telah tunjuk ada video dia, tapi mungkin kita tak boleh pasang video Aceh. Ya, kita buat di sini di Aceh. Kita buktikan buah-buah yang hitam itu tidak hitam lagi kita gunakan. Kita cuba juga pada ikan di tempat pagi itu diternak di dalam laut, kerambak laut. Kita namakan ikan banyak ikan apa ikan itu masa itu? Ikan siakap. Coba lihat dia punya perbezaan. Orang-orang yang menternak itu mengambil tempoh masa lambat. Kita cepat. Hasil kita lebih cepat 2 bulan. Cepat. Ya, ikan yang menggunakan dan ikan yang tidak menggunakan. Pergi ke Sungai Kampar di sini, pergi lihat orang memelihara ikan julawat di dalam itu. Mereka mengambil tempoh 1 tahun. Kalau guna apply yang ini tidak sampai 10 bulan dia ambil. Dia besar cepat. Dan kalau dia ternak di dalam sebuah kolam, airnya tidak ada bau. Air tidak perlu mengalir. Jadi menternak ikan di depan kantor saja. Tidak ada bau. Hijaunya luar biasa. Hijaunya luar biasa. Ini dia hijau. Ini untuk ikan puyuh. Ini saya panggil ikan puyuh sini. Saya tak tahu ikan apa. Ikan darat. Ini dikaji oleh Kementerian Pertanian Malaysia. Mendatangkan spesialis doktor dalam bidang ikan. Mengkaji apa sebenarnya hijau ini. Sebab yang hijau ini pertama tidak berbau. 3 bulan 4 bulan tidak ada bau. Yang kedua, ikan memerlukan makan yang sedikit kerana dia akan makan daripada plankton yang ada yang keluar. Ini ada lawatan menteri-menteri, doktor-doktor untuk mengkajinya. Maka kita menternak, begitu kita ternak ayam, tidak ada bau, tidak ada lalat. Sayang sekali video kita tak boleh ditayangkan ayam, peternakan ayam. Kalau di tempat kita ayam itu luar biasanya lalatnya, dapat tak bisa orang makan dalam kelambu. Tidak ada bau, tidak ada lalat. Bersih saja tempatnya. Kalau yang paling dekat hijau. Ini adalah ayam yang paling. Ayam ini didengarkan dengan Al-Quran. Kita ada ayam sendiri kalau kat Malaysia. Kalau pergi di Malaysia, kalau diangkat ayam, kalau anggota kita mereka tidak akan makan. Jadi ayam kita. Itu dia projek ayam. Dan kalau kita nak tanam sayur-sayuran, cepat hasilnya. Yang sebulan 15 hari ada Pak. Pokok kangkung, pokok bayam. Misalnya apa dia? Kalau kita biarkan sama seperti ikan dan untuk sapi, dia mengambil tempoh 1 hari 1 kilo berat badan nenek. Di Thailand mereka gunakan teknologi lain, mereka dapat 1,5 kilo per hari. Tapi dengan penggunaan yang ini, Pak Ajar, very simple, 1 hari 1 kilo. Kita beri 3 bulan sebelum hari raya Korban. Tujuan pembesaran. Sangat naik sebab dia lahap, dia makan dengan lahap. Kalau ikan sekarang tak perlu pakai. Tak perlu pakai. Yang mahal tu pakai. Tak perlu pakai. Kalau tak perlu pakai, murah syukur lah Pak Haji. Ya murah, mudah, cepat, untung. Ya. Jadi kesemuanya itu kita buat dia pula. Pak Haji lebih menghargai, lebih dihargai kalau ada orang kata, Pak Haji, ayo kita cuba dulu. Betul atau tidak?
Lihat kalau betul, ikutlah. Pokok jagung, oh ya Allah ya Rabbi. Sebab itu apa yang Pak Haji sebutkan, tak perlu lagi beras luar masuk ke sini. Cita-cita daripada cita-cita untuk keluarkan 50%, bukan nak mengejar 50% itu tercapai. Biiznillah tercapai. Sama ada Bapak-bapak pilih saja mau guna organik 100% ataupun mau guna organik 50%. Beritahu saja apa dia punya pilihan. Pak Haji tunjuk bagaimana untuk mendapatkan hasil. Di antaranya, jadi ketika Pak Haji pergi ke Aceh, Aceh ini, maka apa yang Pak Haji lihat, banyak orang-orang Aceh ini juga mereka ini kemiskinan dengan ilmu. Maka Pak Haji menumbuhkan satu kumpulan petani organik Aceh. Begitu juga di Bukit Tinggi, begitu juga di Kerinci. Tidak dengan tujuan untuk jual, bagi free saja. Putihkan saja dulu, free saja semua, tak perlu bayar. Tengok nanti, subhanallah. Begitu juga dengan pokok itu, pokok sawit. Kenapa sawit tak berbuah? Kenapa sawit tak mau keluar buah banyak? Kenapa keluar buah pasir? Kenapa? Sebab kita tak betul faham. Kita bersihkan sawit itu sampai dia stres. Potong sana, potong sini. Ilmu dia, pokok-pokok ni bukan boleh kita bersih sampai begitu. Kalau kita bersih buah di bawah, tikusnya naik ke atas. Kalau dibersihnya dahan-dahan di keliling-keliling itu, dia stres. Kita potong-potong, kita sakiti dia jerit, oh, sakit. Lepas tu kita sebut dia keluarlah buah. Mana boleh paksa begitu? Dia kena dendam kasih sayang. Kena bagi kasih sayang kepada dia. Dendam. Jadi itulah di antaranya yang Pak Haji nak sebutkan sebagai intro. Kita boleh buka kepada perbincangan, pertanyaan dan juga boleh bagi idea pandangan kepada Pak Haji. Kita berdiskusi. Adakah lagu dendam kasih sayang? Ada, kita berdendam. Kan bumi lancang kun ini, bumi pantun. Ya. Nah, itu dia. Ini yang selalu kita ajarkan supaya petani menyanyikan lagu ni. Baca Al-Fatihah, menyanyikan lagu ni. Pokok sawit keluar buah, pokok tombak keluar sampai buah patah. Sebab apa? Daun sawit kita berat macam sekarang ni. Daun kita semua akan tanam dia tu. Daun sawit dia kena macam tu. Dia bukan begitu. Kita daun ni semua bulu-bulu semua. Dia kena begitu. Ingat, dia dah berat daun. Artinya hati seorang petani itu harus mengasihi, menyayangi dan menggunakan kesemua apa yang Allah berikan di atas muka bumi. Dia akan sukses, insya-Allah. Baik, Haji bukakan untuk pertanyaan. Silakan. Hadir. Kenalkan, nama saya Suryanto. Saya sebagai wakil ketua dari gabungan kelompok tani Sumber Alam Makmur Jaya di Batu Kritip. Saya juga membawa ketua kelompok tani kami, Koptan kami, Pak Umar Wijaya, dan sekretaris kami, Agus Nedi. Kami mempunyai lahan sekitar 4.000 hektar. 4.000 hektar ini kebetulan Pak Dr. Budiman pernah sampai ke tempat kami. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dikatakan POC pupuk organik cair. Kalau menurut SK Mentannya adalah sesuatu kandungan yang ada hara di dalamnya. Yang kalau untuk bisa beredar tentu ada izin edarnya, batas atau kurang minimum atau maksimum dari suatu zat.
Tadi saya melihat di botol tidak terkandung zat-zat. Tapi apa yang Pak Haji sampaikan tadi, seperti mau kerjasama dengan BUMN, diteliti, ternyata tidak ada. Tapi diaplikasikan ada. Wah, ini yang menjadi pertanyaan yang besar. Tiada, apakah karena ukurannya atau ada sesuatu hal? Dan kalau iya, tentu kira-kira dari bahan apa dia dibuat? Supaya kami bisa juga. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ini adalah suatu hal yang luar biasa di pertanian, bagaimana cepat, mudah, murah, untuk. Dan ini semuanya yang kita inginkan. Dan kami memberikan syarat, kalau memang ini kita sepakat bagus, untuk mempercepat penyebaran informasi yang kita punya di 12 kabupaten kota yang ada di Riau, khususnya di Riau. Mungkin ada satu demplot di masing-masing kabupaten. Karena orang dewasa ini pantang untuk diajar dan tidak percaya untuk dengar, tapi sangat yakin kalau bisa melihat. Nah, karena mereka sudah hidup puluhan tahun, jadi diberikan sesuatu, dilihatnya dulu, nampaknya, nyata ya. Oh ini. Jadi kalau orang dulu sudah sangat mengerti dengan metode untuk bisa menyampaikan. Jadi ada demplot-demplot. Kalau istilah penyuluhan diteteskan di sini, maka dia akan dibawa supaya di Riau ini bisa cepat. Tentu dengan persyaratan-persyaratan yang ada, apalagi yang ada di Luh dan juga didengar oleh kabupaten kota. Setelah kita lihat ada demplot-demplot yang Pak Haji katakan tadi di masing-masing kabupaten. Wah, akan dilihat, wah bagus, wah bagus, wah bagus, wah bagus. Dan ini bisa menyebar. Dan tujuan kita adalah tercapai seperti yang diharapkan untuk bisa mencapai 50%. Khusus di Riau, dengan Riau bertani, bergerak bertanam padi salah satunya. Dan ada juga dengan Riau berbuah, bergerak bertanam buah dan sayur. Itu paling ada satu pertanyaan dan satu masukan mungkin untuk mempercepat gerakan-gerakan. Terima kasih, mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.